Selamat malam, selamat datang di Sekolah Desain di kelas fotografi. Ini materi webinar ketiga. Setelah kita bahas kemarin-kemarin, yang pertama adalah penguasaan kamera, kemudian kedua adalah pencahayaan, ya kan? Kemudian selanjutnya ini adalah penempatan objek atau biasa juga kita sebut dengan komposisi. Nah, kenapa komposisi ini saya masukkan juga di materi webinar? Karena perbedaan yang sangat mencolok ya dari fotografer saya bilang fotografer amatir dengan fotografer profesional. Itu perbedaannya jelas yang sangat-sangat jelas ada di komposisi. Komposisi itu sebenarnya apa sih? Nah, itu yang nanti akan kita bahas. Kemudian ada beberapa selain komposisi, nanti saya juga sebutkan atau terangkan angle-angle ya, angle-angle fotografi beberapa, nanti saya juga terangkan begitu. Oke, langsung kita masuk ke penjelasan ya. Kalau dari judulnya udah jelas banget ya, penempatan objek atau biasa disebut dengan komposisi. Oke, sebenarnya komposisi itu penjelasannya adalah masalah menempatkan ya. Ada tipe sedikit. Masalah menempatkan objek pada bingkai foto. Kemudian komposisi dapat dihasilkan dengan menata objek atau merubah angle. Jadi artian dalam menata objek atau merubah angle ini bukan artinya supaya kita nggak malas untuk gerak, bukan ya. Ada beberapa hal, ada beberapa kejadian, ada beberapa objek yang memang terkadang kita itu harus geser, kitanya yang geser, bukan objeknya yang menggeser, tapi kitanya yang geser karena objek itu misalnya sudah paten, nggak bisa dirubah-rubah lagi apa itu namanya tempatnya, atau nggak bisa dirubah lagi posisinya, kita yang geser. Itu komposisi atau foto yang bagus, yang akan menarik yang melihat gitu ya, itu harus banyak pengorbanan sebenarnya. Entah itu ya tadi saya sebutkan menata objek ulang, atau kita yang merubah posisi pemotretan kita, atau merubah angle kita. Entah itu dari atas tadinya, kemudian kalau lebih dramatis mungkin bisa kita rubah angle-nya, kita dari bawah motretnya. Kalau biasanya kita motretnya lurus dengan objek, bisa supaya lebih dramatis kita agak turun ke bawah supaya kesannya itu terlihat megah, terlihat lebih ada wibawanya seperti itu. Kemudian sebenarnya kalau bahas tentang komposisi fotografi itu banyak macamnya, tapi saya cuma ngasih 6. Di sini saya ngasih 6 aja. 6 ini termasuk yang mudah-mudah, yang mudah dipahami dan mudah dipraktekkan. Kalau misalnya sudah menguasai 6 ini aja, itu foto kita sudah terlihat baik. Dan satu lagi yang harus diperhatikan dalam pemotretan adalah background atau foreground. Background itu layar belakang, atau foreground itu layar depan ya, depan si objek utama. Banyak yang saya koreksi foto-fotonya itu ya, masih background atau foreground itu acak-acakan gitu. Masih belum memperhatikan background yang baik itu seperti apa, background yang bersih itu seperti apa, kemudian foto yang harusnya kita ambil, gambar yang harusnya kita ambil itu seperti apa, objek yang harusnya tidak ada di foto itu harusnya dibuang kok malah dimasukkan. Nah, itu catatan tersendiri ya untuk kita semua kalau motret, diperhatikan seperti itu. Ada 6 komposisi yang bakal saya kasih.
Yang belum absen silakan absen ya. Kemudian yang baru hadir, yang baru datang, saya ucapkan selamat datang. Kita baru masuk di materi komposisi baru permulaan ini. Ya, kemudian kita lanjutkan terlebih dahulu. Nah, langsung masuk ke macam-macam komposisinya. Oke. Saya ulangi lagi bahwa komposisi itu adalah masalah menempatkan objek. Terkadang objek itu yang kalau nggak bisa kita geser, kita yang menggeser. Artinya kita merubah angle. Seperti itu. Yang pertama, komposisi yang pertama adalah rule of third. Ini banyak sekali yang sudah mendengarnya, banyak sekali yang sudah paham, ya mungkin sudah paham banyak, dan juga sering dipraktekkan mungkin rule of third ini ya. Jadi rule of third itu sebenarnya komposisi dengan pembagian 9 bidang yang sama besar. Dan penempatan objeknya itu ada pada titik. Ya, ada pada titik di sini atau garis bidang pembagi. Jadi kalau diperhatikan foto apa ini Cita ini ya. Ini kan full foto ini sebenarnya satu frame seperti itu. Kalau rule of third itu kita bagi lagi. Dan biasanya sudah ada itu namanya grid ya, garis-garis pembantu ini namanya grid. Nah, grid itu biasanya sudah ada di kamera, entah itu kamera HP atau kamera profesional sekalipun. Itu sudah ada gitu ya. Mana tadi? Nah, seperti itu. Oke. Nah, garis grid ini membantu kita untuk menempatkan objek itu tadi. Kalau di penjelasan di sini kan objek itu ditempatkan pada titik pembagi, ya di sini ya. Lihat mouse-nya di sini, ya kan? Titik-titik pembaginya itu ada 4. 1, kemudian ada 2 di sini, 3 dan 4. Nah, penempatan objek itu ada di titik pembagi atau ada di garis bidang pembagi. Ya, penempatan objeknya seperti itu. Oke. Rule of third itu namanya seperti itu. Oke, satu sudah kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah negative space. Negative space ini ruang kosong di sekitar objek utama itu lebih luas. Luasnya hingga 90%. Itu kira-kiranya ya. Kira-kiranya luasnya 90% dibanding dengan objek utama itu sendiri. Jadi ruang kosong yang benar-benar kosong, jadi nggak ada barang-barang atau nggak ada objek lain di situ. Kemudian objeknya cuma satu itu aja. Kalau di sini saya kasih contoh, ada orang yang naik sepeda, gitu ya. Latar belakangnya ini entah apalah, pokoknya entah ini langit, entah ini tembok besar atau apapun lah yang lainnya, gitu ya. Yang jelas ruang kosong di sekitar objek utama itu lebih luas dan benar-benar kosong, nggak ada objek yang lainnya. Itu namanya negative space. Nah, negative space ini sendiri sering digunakan pada fotografi minimalis. Ada yang pernah dengar fotografi minimalis? Mungkin sebagian sudah pernah dengar ya. Jadi fotografi minimalis itu adalah fotografi yang mengambil objek itu hanya 3 warna, paling maksimal 3 warna. Misalnya merah, kuning, hijau. Di dalam frame itu komposisi warnanya itu cuma ada 3 atau 2 seperti itu. Misal, coba dibayangin kita motret ke arah langit seperti itu. Kita motret ke arah langit, yang langitnya itu biru semua, nggak ada awan sama sekali. Ya. Kemudian ada gerombolan burung lewat. Nah, burung-burung itu sebagai objek utama dan langit yang biru itu sebagai ruang kosong dari objek utama seperti itu. Itu namanya negative space. Seperti itu ya, paham ya? Kemudian ketiga adalah frame in frame atau framing.
Halo, selamat datang yang baru datang. Silakan. Silakan yang belum absen, silakan absen. Kalau yang mau tanya nanti di akhir aja ya kak ya, supaya nanti nggak ketindih-tindih sama chat absen gitu ya. Nanti ada sesi pertanyaannya. Saya lanjutkan. Kalau yang ketiga ini komposisi frame in frame atau framing. Itu adalah pemanfaatan lingkungan atau benda sekitar untuk membentuk objek utama sebagai point of interest atau sebagai objek utama kita. Nah, saya ulangi, pemanfaatan lingkungan atau benda sekitar untuk membingkai objek yang sebagai point of interest atau sebagai objek utama. Di sini saya kasih contoh adalah bangunan ibadah ya, masjid di sini. Kemudian kita bingkai dengan pilar-pilar yang ada di seberang masjid. Artinya yang ada di depan kita, gitu ya. Pilar-pilar ini posisinya ada di depan kita. Kemudian kita gunakan untuk membingkai objek utama. Bingkai aslinya itu kan ya foto kita itu ya. Bingkai aslinya itu foto kita. Kemudian bingkai tambahan yang ada di dalam foto kita itu, yaitulah namanya framing. Seperti itu. Framing boleh pakai apa aja. Misalnya kertas yang dibulatkan gitu ya. Kemudian diarahkan ke objek utama boleh. Atau juga dari lubang-lubang bata atau batu atau jendela sekalipun. Jadi kalau misalnya kita lihat jendela, kemudian di luar itu ada anak-anak yang main bola misalnya ya. Main bola kemudian kita framing dengan jendela itu bisa juga. Itu termasuk juga framing atau frame in frame. Kemudian selanjutnya adalah simetris. Nah, sebelum saya lanjut ke simetris, saya mau nerangin bahwa simetris itu beda dengan center. Center itu objek ya atau subjek yang kita letakkan di tengah. Itu center. Tapi kalau simetris ini adalah objeknya itu sama rata antara kanan dan kiri. Kalau saya ulangin, kalau center kanan kiri atas bawah nggak sama nggak apa-apa. Ya, yang penting objek itu di tengah, itu namanya center. Tapi kalau simetris harus antara kanan atau kiri yang sama atau atas dengan bawah yang sama, seperti itu. Atau ujung kanan dengan ujung kanan atas dengan ujung kiri bawah sama, seperti itu. Itu namanya simetris gitu ya. Jadi simetris beda dengan center. Karena nanti penugasan akan saya kasih yang simetris gitu ya. Bocoran aja ini. Kalau tugas nanti ada salah satu yang simetris. Jadi jangan sampai beda persepsi atau salah penangkapan bahwa simetris itu sama dengan center. Itu beda. Gitu ya. Jadi kalau center itu objeknya kita letakkan di tengah, nggak perlu ada bagian sama antara kanan atau kiri atau atas dengan bawah. Tapi kalau simetris itu antara kanan dan kiri atau atas dengan bawah itu harus sama. Itu namanya simetris. Kemudian selanjutnya yang belum absen silakan absen. Saya ingatkan kembali silakan absen yang belum absen. Selanjutnya ada pattern. Pattern itu adalah pola pengulangan. Ya. Kalau di sini saya contohkan aja, itu ada mobil-mobil mainan yang disusun seperti ini. Ya. Kemudian alasnya itu ada warna-warni ya Mejiku Hibiniu. Kemudian mobil-mobil itu disusun hampir sesuai dengan warna yang ada di alasnya seperti itu. Yang jelas ini ada pola pengulangan. Jadi dari mobil-mobil di sini
mobil-mobil banyak gitu ya disusun seperti itu. Atau seperti ini. Kalau kita ngelihat motor-motor yang di parkir ya, motor-motor banyak biasanya di mall. Motor-motor banyak yang diparkir, disusun rapi seperti itu. Kemudian kita lihatnya dari atasnya. Nah, itu kan enak yang ngelihatnya, tersusun rapi, kemudian ada pola-pola pengulangan-pengulangan ya kan, ada susunannya seperti itu kan enak dilihat gitu ya. Kita menarik juga. Kita tertarik juga untuk melihatnya. Seperti itu. Itu namanya pattern, pola pengulangan. Dalam fotografi juga ada. Kemudian selanjutnya adalah refleksi. Refleksi itu adalah pantulan ya, namanya refleksi ya, namanya pantulan berarti. Ada kalanya pantulan ini sebagai objek utama atau ada kalanya pantulan ini sebagai pemanis saja. Seperti itu. Paham ya, Kakak ya? Jadi beberapa macam komposisi ada 6 saya kasih di sini. Ini dasar sebenarnya, tapi kalau sudah menguasai ini, foto-foto yang kita akan hasilkan itu juga sudah bagus gitu, sudah menarik. Nah, selanjutnya ada angle. Angle foto itu ada bird eye view, ada high angle, ada A level, ada low angle, ada crop A. Jadi kalau bird eye itu biasanya di fotografer itu naik helikopter gitu ya. Jadi benar-benar dari atas. Jadi pandangan kita itu kayak pandangan burung. Itu namanya bird eye. Kalau high angle itu kita naiknya paling cuma naik kursi, naik meja seperti itu. Jadi agak tinggi memang, tapi nggak terlalu tinggi kayak bird eye view. Kemudian selanjutnya ada A level. A level itu pengambilan gambar yang sejajar dengan mata atau objek. Gitu ya. Jadi kalau kita biasanya motret berdiri tegak, yaitu namanya A level. Kemudian kalau kita jongkok itu namanya low angle. Ada lagi kalau kita misalnya sampai sejajar dengan tanah, itu namanya prop A seperti itu. Itu namanya angle-angle. Selain komposisi yang kita pelajari hari ini, ada angle yang saya masukkan di sini. Oke, silakan yang ingin bertanya. Saya buka sesi pertanyaan. Oke. Ada yang mau bertanya? Mungkin yang pertanyaan-pertanyaan di atas tadi. Boleh diulang nggak apa-apa. Sambil saya cari juga ini. Ruang kosong, oke. Dari Kak Aditya Kusumo, ruang kosong itu harus polos atau boleh bermotif seperti awan. Jadi, berarti negatif space tadi ya? Mana tadi? Yang ini ya. Negatif space. Biasanya, kalau negatif space itu benar-benar polos atau kosong. Gitu Kak, biasanya. Tapi bolehlah negatif space itu kita masukkan awan sedikit atau benda-benda, tapi nggak terlalu banyak. Seperti itu. Yang jelas, ruang kosong di sekitar objek utama itu akan lebih banyak, bahkan sampai 90% banyaknya. Seperti itu. Semoga bisa terjawab pertanyaannya Kak Aditya. Kemudian dari Kak Nelly, grid itu apa tidak boleh posisi objek pas di tengah kotak? Kalau misalnya kita bahas komposisi center, gitu ya, itu boleh aja. Itu grid itu membantu untuk menempatkan objek itu di tengah. Tapi kalau kita bahas tentang rule of third tadi, jadi kan kalau rule of third saya ulangi, penempatan objek itu ada di titik-titik pembagi atau ada di garis-garis pembaginya. Jadi kalau rule of third itu paten seperti itu. Tapi bukan artinya grid atau garis itu hanya untuk rule of third, itu enggak. Gitu ya Kak ya. Semoga bisa dipahami. Baru tahu ternyata itu salah satu komposisi fotografi. Selanjutnya ada siapa lagi yang bertanya ini? Dari Kak siapa ini? Kak iPhone. Oke.
Tips untuk komposisi flat lay dong. Oke. Jadi kalau untuk komposisi flat lay berarti angle kita kan bird eye view gitu ya. Saya ini mana tadi? Oke, sini ya. Untuk ke iPhone di sini. Kalau flat lay berarti dia masuknya ke angle bird eye view gitu. Jadi benar-benar di atas dan susunannya itu nggak sembarangan sebenarnya. Kita memang harus latihan untuk nyusun flat lay. Ada beberapa karya dari kakak-kakak kelas fotografi bulan ini, flat lay-nya ada yang bagus. Ya, flat lay-nya ada yang bagus, susunannya ada yang bagus. Ada beberapa orang itu saya lihat. Jadi itu menarik. Boleh nanti kalau misalnya di sharing kakak-kakak, kalau saya nggak sempat untuk sharing, boleh kakak-kakak antara kakak dengan satu dengan yang lainnya boleh sharing nggak apa-apa di grup supaya kita ada penambahan wawasan juga. Selanjutnya untuk simetris apakah objeknya harus center? Kalau simetris rata-rata center dan memang harus center sih. Jadi supaya kita antara sisi kanan dengan sisi kiri gitu ya. Itu sama berarti kan harus center antara tengahnya atau atas bawahnya. Kemudian apa kelebihan tiap-tiap angle? Aneli bertanya apa kelebihan tiap-tiap angle. Jadi kalau tiap-tiap angle saya jelaskan sedikit ya. Kalau A level biasanya kita mulai dari nomor 3. A level itu biasanya untuk motret keadaan-keadaan yang biasa aja. Kayak misalnya kejadian-kejadian anak-anak main bola dan lain sebagainya gitu lah. Atau aktivitas di pasar atau lain sebagainya. Kemudian kalau low angle nomor 4 ini ya, itu biasanya untuk motret bangunan-bangunan. Terkesannya megah, besar, atau tangguh. Atau terkadang kalau kita motret low angle di manusia, di objeknya manusia seperti itu ya, orang yang tingginya kurang, itu kalau kita motret dengan low angle, dengan pose yang bagus juga, yang pas juga, nanti hasilnya akan kelihatan tinggi orang itu. Walaupun orang itu kurang tinggi, tapi di hasil foto akan terlihat tinggi. Itu salah satu dari kelebihan-kelebihan angle gitu ya. Kemudian kalau kalau high angle atau bird eye view itu terlihat seperti miniatur. Kalau bird eye view itu terlihat seperti miniatur. Kemudian kalau high angle itu terlihat seperti kecil. Kalau miniatur kan lebih kecil daripada kecil itu sendiri ya. Tapi kalau high angle itu apa namanya kesannya itu kecil seperti itu, pendek atau imut lah seperti itu. Semoga bisa terjawab dari pertanyaan Kak Nil. Dari Kak Dini Harsona, framing apakah harus full semua atau bisa sebagian saja? Framing sebagian di objek aja, di foto kita nggak apa-apa. Kayak misalnya mana ya foto yang saya jadikan cover seperti ini. Ini framing ya. Sebenarnya ini framing. Kalau diperhatikan ini framing. Di frame-nya, jadi kita memanfaatkan apa itu namanya pagar yang ada di sekitar kita, kan ada lubangnya itu. Nah itu bisa kita jadikan framing. Dan ini kalau diperhatikan juga ya, ini selain framing, ini ada komposisi rule of third di sini. Jadi pembagian antara 9 bagian itu termasuk di sini juga. Jadi, selain framing, ya framingnya dengan pagar ini, kemudian kita masukkan juga komposisi rule of third. Jadi kita kombinasikan juga seperti itu. Kalau pertanyaannya harus full atau enggak, itu enggak harus full gitu ya. Semoga Kak Dini terjawab pertanyaan. Kak bisa diulang lagi yang setelah macam-macam posisi, soalnya tadi laptopnya mati ya, jadi nggak sempat dengar. Nanti boleh di ini ya, boleh diulang aja di rekamannya ya. Kita bahas tentang pertanyaan yang selanjutnya dulu.
Boleh kasih tipsnya Kak untuk komposisi dengan teknik simetris. Cari objek yang antara kanan atau kirinya sama atau atas dengan bawahnya sama. Kemudian posisikan di tengah, tadi ya, sesuai dengan pertanyaan di atas. Apakah harus center simetris atau apakah harus center? Iya. Jadi letakkan di tengah, kita lihat kalau misalnya kurang ke kiri, kita geser kiri, kemudian kalau kurang ke atas, kita agak ke atasin lagi, yang penting center di tengah. Seperti itu. Kalau framing, apakah yang menjadi frame harus jelas atau boleh blur? Boleh blur, boleh jelas juga. Kalau ini kan framing di sini, ini ngeblur. Ngeblurnya karena apa? Perbedaan jarak antara pagar ini dengan orang di sini. Pasti kalau ada perbedaan jarak antara objek satu dengan objek yang lainnya, salah satunya pasti kalah. Artinya salah satunya pasti akan ngeblur seperti itu. Tinggal gimana kita memposisikan fokus kita di mana. Seperti itu. Semoga Kak Wita terjawab pertanyaannya, semoga terjawab. Mau tanya tentang golden ratio, tapi ternyata nggak masuk ke materi kali ini. Kak, apa bisa jelasin sedikit tentang golden ratio? Golden ratio itu sebenarnya, kenapa saya nggak masukin di sini? Agak sedikit belibet menjelaskannya. Jadi, kalau kata orang-orang atau kata yang lainnya, teman-teman saya atau yang profesional yang lainnya gitu ya, golden ratio itu adalah komposisi kesempurnaan. Ada rumusnya. Jadi sekian dengan sekian, kemudian sekian dengan sekian. Jadi ada panjang penjelasannya. Dan itu sulit dimengerti dan sulit dipraktekkan. Makanya saya nggak masukin golden ratio di sini seperti itu. Untuk rule of third, apakah objek harus digaris pembagi kanan kiri atau digaris pembagi atas bawah termasuk rule of third juga? Di garis atas dan bawah juga termasuk rule of third. Jadi nggak harus garis kanan atau kiri. Gitu Kak. Hati-hati, semoga terjawab. Nah itu minta tipsnya ya buat flat lay. Tadi nanti saya share kalau flat lay itu susunannya enaknya bagaimana gitu ya. Saya lihat seluruh komposisi menghindari dead center. Pertanyaannya, bagaimana agar komposisi objek di center tapi gambar tidak mati atau tidak kehilangan keindahannya? Tipsnya yang paling saya bisa kasih adalah sering motret, sering banyak referensi. Jadi kalau kita posisikan objek itu di tengah atau center gitu ya, kemudian kita mau sebenarnya objek-objek lain masuk, tapi tetap indah. Gimana memposisikannya? Berarti kita main angle juga termasuk. Entah itu dari angle-nya dari atas kah, atau dari bawah kah, atau low angle, atau A level. Jadi angle termasuk juga dalam salah satu yang harus kita perhatikan. Kemudian satu lagi, croppingan atau potongan-potongan kayak close up, kayak wide, kemudian kayak middle close up dan lain sebagainya itu juga harus kita perhatikan. Jadi nggak cuman gimana caranya supaya center tapi bagus, tapi kita nggak mau praktek atau kita nggak mau cari referensi dan kita nggak mau belajar dengan foto-foto yang lainnya, itu salah berarti. Gitu ya Kak ya. Semoga terjawab pertanyaannya. Tipsnya untuk simetris pada kamera HP sama. Jadi kita kalau bahas komposisi ini, kita nggak ada perbedaan antara gimana gunain dengan HP atau gimana dengan menggunakan dengan kamera pro ya. Jadi nggak ada perbedaan. Kalau yang materi pertama itu mungkin ada perbedaan dan agak jelimet menjelaskannya gitu ya, agak panjang sedikitnya. Tapi kalau misalnya udah bahas komposisi dan pencahayaan, itu sudah nggak ada perbedaan lagi. Mau itu pakai kamera HP atau mau itu pakai kamera pro sekalipun, seperti itu. Kemudian untuk simetris, apakah objeknya juga harus bentuk simetris? Ya, karena kalau nggak simetris nanti nggak akan jadi simetris. Kan? Jadi yang pertama adalah kita harus melihat dulu objek itu simetris atau enggak. Artinya gini,
botol itu simetris. Ya, botol itu simetris. Kalau kita potretnya dari A level atau setara dengan objek itu. Gitu. Tapi kalau misalnya kita udah agak ke atas, udah miring-miring, kemudian kamera kita miring-miringin, itu gak jadi simetris lagi. Untuk simetris apakah harus ada pantulan? Enggak. Simetris nggak harus ada pantulan. Jadi ya simetris itu nggak harus ada pantulan. Yang tadi ada pantulan ya? Sorry, mana tadi? Simetris. Ini sebenarnya bukan pantulan ini. Jadi memang benar-benar kita motretnya itu frog A ya. Kalau di simetris ini coba diperhatikan. Motretnya frog A ya. Kemudian ini memang objeknya udah simetris. Jadi gimana kita nyari sudutnya simetris itu? Gitu. Kak, kalau komposisi golden ratio itu udah tadi ya? Golden ratio kayaknya udah tadi. Oke, ada pertanyaan lain? Ada pertanyaan lain? Atau cukup? Kalau misalnya cukup, kita sudahi. Kalau misalnya ada pertanyaan, tanyain aja nggak apa-apa. Apakah pengambilan angle pada kamera biasa dan HP sama-sama? Pengambilan angle pada kamera pro atau HP itu sama. Bahkan lebih gampang pakai HP. Ya, lebih gampang pakai HP. Karena satu enteng. Kedua, kita nggak perlu lagi ngaturin atau kita nggak perlu lagi pusing-pusing pengaturan kamera sebenarnya. Kalau misalnya kita udah masuk ke mode auto, udah tinggal jepret aja. Yang penting kita angle-nya kayak mana. Kita main angle, kita main komposisi, semuanya sama. Cara komposisi yang terakhir, yang kayak cermin, yang kayak ada cermin gimana? Mana tadi ya? Yang ada, oh ini, refleksi maksudnya. Ya ya, yang lupa absen silakan absen terlebih dahulu. Oke. Kak Nelly, refleksi ya maksudnya ya. Refleksi itu bisa kita buat dengan HP. Jadi gini, matiin HP itu kemudian taruh di bawah kamera. Nanti itu ada pantulannya. Nah, itu juga termasuk refleksi. Atau dengan air atau dengan cermin, bukan kaca, tapi cermin yang bisa benar-benar mantulin objek itu. Saya kasih gambaran lagi kalau misalnya refleksi itu biasanya sering kita lihat di fotografi wedding. Jadi orang itu si fotografer itu memposisikan bahwa pengantin itu sebagai objek utama ya. Kemudian dia taruh HP yang mati di bawah kameranya. Kemudian ada pantulannya. Nah, pantulannya itu jadi pemanis gitu ya. Jadi pemanis dalam frame itu. Tapi kalau contoh yang saya diberikan di sini, pantulan ini sebagai objek utama. Jadi bisa kita lihat dari pantulan itu ada anak-anak ya. Ada anak-anak yang lari. Jadi full badannya semua. Ada pertanyaan lagi. Kak, tips buat foto. Sorry. Kak, tips buat komposisi portrait gimana ya? Portrait itu berhubungan dengan manusia gitu ya, Kak ya. Berhubungan dengan manusia, portrait. Dan kalau kita bahas tentang manusia, portrait manusia gitu ya. Apalagi portrait yang wajahnya itu komposisi yang saya jelaskan di sini semua itu hilang. Loh, kok bisa hilang? Jadi kalau kita motret human atau orang yang akan menampilkan ekspresinya, ya itu semua komposisi akan hilang dan akan tergantikan dengan kuatnya ekspresi dari human itu, dari orang itu. Saya contohkan lagi, coba dibayangkan ada nenek-nenek duduk, ya ada bukan duduk lah, ada nenek-nenek
kemudian ngangkut kayu, ya ngangkut kayu di pundaknya, kemudian sambil senyum. Nah, seperti itu. Jadi komposisi yang lainnya itu akan kalah dengan ekspresinya. Tapi jangan salah, jangan sampai salah pengambilan juga. Potongan-potongan kayak tadi saya bilang close up, kemudian middle close up, wide, itu juga harus diperhatikan ketika motret orang atau fotografi portrait gitu ya. Jadi agak sedikit harus ekstra ini sih kalau menurut saya kalau mau di portrait gitu ya. Benar-benar kita menunjukin apa sih yang uniknya dari orang ini, apa sih yang mau kita tonjolkan dari foto si orang ini seperti itu. Jadi kita harus masuk juga ke apa kehidupan dia gitu. Sebelum motret bisa juga kita cerita dulu, kita tanya-tanya dulu ini kehidupannya gimana dengan bahasa kita yang baik juga seperti itu. Oke, Kak Muhammad Arifudin semoga terjawab ya. Kemudian dari Kak Febri, cara mengatasi objek dengan background yang rame itu gimana Kak? Balik lagi ke pengaturan kamera, penguasaan kamera. Di aperture, ya di aperture. Di aperture itu efeknya kita ulas ke belakang lagi ya. Efeknya adalah apa ya kemarin? Pokoknya hasilnya ngeblur gitu ya. Nah, itu. Jadi ngeblurnya yang dari efek aperture itu ya, bokeh. Oke, Kak Rifki, terima kasih. Dari bokeh itu bisa apa namanya? Mengisolasi, bahasanya mengisolasi dari objek utama kita. Jadi kalau semakin ngeblurnya semakin kuat, ya bokehnya semakin kuat, ngedovnya semakin kuat gitu, semakin ngeblur lagi, itu objek-objek yang ada di belakang kita itu akan hilang detailnya gitu ya. Jadi ngeblur. Nah, dan itu akan menjadi seolah itu bersih seperti itu. Objek background kita akan bersih seperti itu. Seperti itu Kak. Dari siapa tadi? Kak Febri. Semoga terjawab. Dari Kak Endang ada lagi pertanyaan. Bird eye view gitu ya. Apakah harus tegak lurus 90 derajat ke bawah sudut pandangnya atau boleh 45 derajat? Bagaimana dengan high angle? Pertanyaan bagus. Jadi kalau bird eye view bird eye view dengan high angle itu bedanya itu seperti apa sih spesifiknya? Ya. Kalau pertama dari saya jelaskan dari high angle dulu. High angle itu fotografer hanya menaiki dari tangga atau kursi atau meja seperti itu. Yang kalau kita naik itu nggak terlalu susah-susah amat. Atau high angle itu juga bisa juga kita angkat kamera kita ke atas dengan tangan yang benar-benar ke atas gitu ya. Kemudian kita arahin ke bawah ke objek kita. Itu termasuk high angle. Kemudian bird eye view itu gimana? Biasanya pakai drone. Biasanya pakai helikopter. Biasanya pakai para layang gitulah, parasut dan lain sebagainya. Jadi benar-benar ketinggiannya itu jauh beda kalau bird eye view dengan high angle seperti itu. Kemudian kalau flat lay gimana? Itu termasuk bird eye view atau high angle, itu sebenarnya masuknya ke high angle. Ya, high angle karena masih cakupannya masih bisa kita jangkau dengan tangan kita, dengan objek sekitar dan lain sebagainya gitu. Seperti itu Kak siapa tadi? Kak Endang. Semoga terjawab. Kemudian dari Kak Rifki, bagaimana jika penambahan vignette Kak? Apakah itu alternatif selain bokeh tadi? Bisa. Jadi vignette itu juga termasuk untuk memfokuskan mata kita ke objek utama gitu ya. Tapi hati-hati juga dengan vignette. Ada beberapa foto yang nggak pantas untuk digituin. Jadi harus hati-hati, nggak semua objek harus bisa kita gituin ya. Pilih-pilih juga.
Kemudian dari Kak Febri berarti harus menggunakan f2,8 atau f1,4 gitu ya Kak, buat ngeblurin atau ngebokin background. Nggak harus. Jadi antara jarak ya. Perbedaan jarak juga apa itu namanya? Bisa membantu. Kalau kita misalnya pakai kit kan biasanya cuma 3,5. Itu nggak terlalu ngebokeh atau ngeblur gitu ya. Itu bisa kita bantu dengan perbedaan jarak antara si objek utama dengan si background. Jadi kita jauhin aja si background itu kita jauhin aja. Nanti itu akan jadi ngeblur. Seperti itu. Terima kasih. Oke, sekian ya. Kita sudah sampai jam 8:30 ini. Aduh. Oke, selamat. Terima kasih. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih udah gabung di webinar ketiga ini. Nanti kalau misalnya ada tambahan-tambahan pertanyaan, boleh langsung ke grup. Gitu. Kita alihkan ke grup aja. Gitu ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih kakak-kakak. Sampai di sini dulu. Silakan istirahat dan siap-siap besok ada tugas lagi. Ya, terima kasih. Selamat malam dan sampai jumpa.